Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai alat sistem kendali dan monitoring melalui aplikasi Blink dengan menggunakan Node MCU dengan penulisan yang berjudul penerapan microcontroller Node MCU pada rancangan alat sistem kendali dan monitoring ruangan melalui aplikasi Blink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Mutakin dengan NPM 12419673 jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai alat yang saya buat. Latar belakang dari alat ini adalah alat yang dibuat merupakan alat sistem kendali dan monitoring dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Dengan memanfaatkan konsep Internet of Things atau IoT, alat sistem kendali dan monitoring dapat dilakukan dengan mudah secara real-time melalui jaringan internet. Tujuan dari alat ini adalah untuk merancang dan membangun alat sistem kendali dan monitoring berbasis Node MCU melalui aplikasi Blink dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT dan dalam upaya penghematan energi listrik. Dengan menggunakan teknologi Internet of Things ini atau IoT dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen-komponen yang digunakan pada alat ini. Yang pertama adalah Node MCU, relay, sensor PIR, sensor api, 2 buah kotak kontak, 2 buah fitting lampu untuk memasang lampu, 1 buah buzzer, adaptor 5 volt, dan juga aplikasi Blink. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang digunakan pada alat ini. Yang pertama ada Node MCU. Node MCU pada alat ini adalah microcontroller yang berperan penting dalam teknologi Internet of Things. Komponen ini merupakan otak dari alat yang dibuat, yang menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak melalui jaringan internet. Yang kedua adalah relay. Relay pada alat ini berfungsi sebagai saklar yang mengaktifkan dan menonaktifkan komponen dan peralatan listrik. Saya menggunakan satu relay 2 channel dan satu relay 4 channel. Total relay yang digunakan adalah 6 relay. Relay 1 terhubung dengan buzzer, relay 2 terhubung dengan kelistrikan yang mensuplai listrik ke relay 3, 4, 5, dan 6. Apabila relay 2 dinonaktifkan, maka peralatan listrik yang terhubung dengan relay 3, 4, 5, dan 6 tidak akan hidup walaupun relay 3, 4, 5, dan 6 ini dihidupkan. Relay 3 terhubung dengan kotak-kontak 1, relay 4 terhubung dengan kotak-kontak 2, relay 5 terhubung dengan lampu 1, dan relay 6 terhubung dengan lampu 2. Di sini saya juga menggunakan sensor api dan sensor PIR. Sensor api ini berfungsi untuk mendeteksi jika ada api yang akan memberikan informasi ke aplikasi Blink. Jika sensor api tidak mendeteksi adanya api, maka buzzer akan mati dan tampilan pada aplikasi Blink menunjukkan tidak ada api. Jika sensor api mendeteksi api, maka buzzer akan memberikan suara dan aplikasi Blink akan memberikan informasi bahwa ada api. Kemudian ada sensor PIR. Sensor PIR pada alat ini langsung terhubung dengan relay 4 yang terhubung dengan lampu 2. Lampu 2 akan hidup jika sensor mendeteksi adanya gerakan dan akan mati setelah 15 detik ketika sensor sudah tidak mendeteksi adanya gerakan. Selama sensor PIR ini mendeteksi adanya gerakan, maka lampu 2 akan terus menyala. Kemudian terdapat 2 buah kotak kontak. Pada alat ini menggunakan 2 buah kotak kontak yang dapat dihubungkan dengan peralatan listrik. Kemudian ada 2 buah fitting lampu yang akan terhubung dengan lampu-lampu. Kemudian ada buzzer. Buzzer pada alat ini berfungsi untuk memberikan peringatan apabila sensor api mendeteksi adanya api. Buzzer tidak terhubung dengan relay 2 yaitu relay kelistrikan. Jadi ketika relay 2 dinonaktifkan tetapi sensor api mendeteksi adanya api, maka buzzer akan tetap hidup. Kemudian alat ini juga menggunakan adaptor 5 volt. Adaptor 5 volt berfungsi untuk mengubah listrik AC PLN menjadi listrik DC 5 volt yang berfungsi untuk memberikan daya untuk menghidupkan komponen-komponen seperti microcontroller, sensor-sensor, dan relay. Kemudian ada aplikasi Blink.
Pada alat ini, aplikasi Blink digunakan untuk berperan sebagai antarmuka yang digunakan untuk sistem kendali dan monitoring pada alat ini. Sistem kendali dan monitoring dilakukan oleh aplikasi Blink dalam hal menghidupkan dan mematikan peralatan listrik dan kelistrikan serta monitoring sensor api yang terdapat pada alat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alat berdasarkan blok diagram, flowchart, dan juga perancangan alat yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerja alat berdasarkan blok diagram. Pada blok diagram dapat dijelaskan sumber listrik berasal dari listrik PLN, yaitu sebagai sumber tegangan pada rancangan alat ini. Kemudian dengan tegangan tersebut dihubungkan dengan adaptor 5 volt yang menyuplai tegangan ke microcontroller dan komponen yang membutuhkan tegangan sebesar 5 volt. Lalu listrik PLN juga dihubungkan ke relay untuk menyuplai kelistrikan, kotak-kontak, lampu, dan juga buzzer. Bagian blok input terdapat aplikasi Blink, sensor PIR, dan sensor api. Aplikasi Blink yang sudah terinstall pada smartphone akan berfungsi sebagai pengontrol dan pengirim perintah ke node MCU yang kemudian perintah tersebut akan diproses. Sensor PIR berfungsi mendeteksi adanya gerakan dari luar yang akan mengontrol salah satu lampu. Sensor api berfungsi mendeteksi adanya api pada ruangan yang akan mengaktifkan buzzer dan memberikan tampilan pada aplikasi Blink. Bagian blok proses terdiri dari node MCU. Node MCU digunakan sebagai penerima dan pemroses perintah data yang dikirim melalui aplikasi Blink yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian pada blok output pada alat ini terdapat aplikasi Blink dan relay. Setelah node MCU menerima data yang dikirimkan melalui aplikasi Blink, kemudian relay ini akan bekerja sesuai perintah yang dikirimkan oleh aplikasi Blink untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kelistrikan pada ruangan, kotak-kontak 1, kotak-kontak 2, dan lampu 1. Lampu 2 yang terhubung dengan relay diaktifkan dan dinonaktifkan secara otomatis oleh sensor PIR. Buzzer yang terhubung dengan relay berfungsi memberikan peringatan apabila terdeteksi api pada ruangan. Aplikasi Blink pada blok output berfungsi memonitoring keadaan ruangan apakah terdapat api atau tidak pada ruangan dengan memberikan notifikasi pada tampilan widget LCD aplikasi Blink. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail lagi setiap blok diagram. Pada blok diagram input digunakan aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring dari jarak jauh. Aplikasi Blink ini adalah sebagai pengirim perintah data melalui jaringan internet yang akan memberikan perintah dan informasi langsung secara real time. Aplikasi Blink dalam rancangan alat ini berfungsi sebagai tampilan yang lebih ringkas untuk dibawa kemana-mana. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa widget yang dapat digunakan. Pada rancangan alat ini, widget yang digunakan berupa button dan LCD. Button adalah tombol virtual dalam aplikasi Blink yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan relay langsung dari aplikasi Blink. LCD adalah widget yang berfungsi untuk monitoring keadaan pada ruangan jika terdapat api atau tidak pada rancangan alat ini. Sensor api pada rancangan alat ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan api pada ruangan. Api yang terdeteksi dapat berupa nyala api pada korek api atau nyala api yang dapat menjadi indikasi adanya kebakaran pada ruangan. Pin pada sensor api yang digunakan pada rancangan alat ini adalah pin digital, yang dimana sensor api akan mengirimkan sinyal high jika terdapat api dan akan mengirimkan sinyal low jika tidak terdapat api. Lalu kondisi tersebut akan ditampilkan secara real time melalui aplikasi Blink. Pada rancangan alat ini juga terdapat sensor PIR pada bagian input untuk mengontrol kerja lampu. Keluaran dari sensor PIR berupa keluaran sinyal digital yang akan menghidupkan lampu jika ada gerakan dan akan mematikan lampu jika tidak ada gerakan yang terdeteksi oleh sensor PIR. Kemudian pada blok proses. Blok proses pada alat ini menggunakan microcontroller yaitu node MCU. Node MCU pada
rancangan alat ini digunakan untuk menerima dan mengirim perintah melalui jaringan nirkabel. Sistem kerja pemrosesan dari rancangan alat ini adalah ketika pemilik smartphone mengirimkan perintah melalui aplikasi Blink, kemudian perintah yang dikirimkan dan akan diterima oleh Node MCU. Lalu data akan diproses dan Node MCU akan mengirimkan sinyal ke relay. Alat ini harus terhubung dengan jaringan internet, terutama Node MCU yang akan menerima perintah melalui jaringan internet agar dapat bekerja secara real time. Yang terakhir adalah blok diagram output. Blok diagram output pada alat ini berupa relay yang akan mengendalikan sistem kelistrikan peralatan listrik. Relay akan mengaktifkan dan menonaktifkan peralatan listrik sesuai dengan input yang diberikan. Kontak-kontak 1, kontak-kontak 2, dan lampu 1 diaktifkan dan dinonaktifkan dengan input melalui aplikasi Blink. Lampu 2 yang terhubung dengan relay diaktifkan dan dinonaktifkan secara otomatis oleh sensor PIR. Ketika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, maka lampu 2 akan menyala. Sebaliknya, jika sensor PIR tidak mendeteksi adanya gerakan, maka lampu 2 akan mati. Kemudian pada blok diagram output terdapat buzzer. Pada bagian output bekerja memberikan peringatan apabila input sensor api mendeteksi adanya api pada ruangan. Aplikasi Blink terdapat pada output untuk menampilkan kondisi keadaan pada ruangan. Perancangan input. Pada rancangan alat ini terdapat aplikasi Blink sebagai input, sensor PIR sebagai input, dan sensor api yang digunakan sebagai input. Berikut penjelasan dari masing-masing input yang digunakan. Pada bagian input terdapat aplikasi Blink yang akan bekerja memberikan perintah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan output. Kemudian terdapat sensor PIR sebagai input. Pada rancangan alat ini terdapat sensor PIR yang digunakan sebagai input. Sensor PIR akan menerima sinyal infrared berupa gerakan yang akan mengeluarkan sinyal digital. Sinyal keluaran digital yang dikeluarkan oleh sensor PIR berupa 0 dan 1. Sensor PIR dihubungkan dengan relay IN4 pada relay 4 channel yang disebut relay 6 pada perancangan alat ini, yang akan mengontrol kerja lampu 2. Sensor PIR digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan lampu 2. Keluaran sensor PIR berupa sinyal digital yang akan dikirimkan langsung ke pin relay 6. Kondisi normal pada saat sensor PIR tidak mendeteksi gerakan sinyal digital akan dikirimkan adalah 0 atau low, yang berarti lampu akan mati saat tidak mendeteksi gerakan. Tetapi ketika sensor PIR mendeteksi gerakan sinyal digital, yang dikirimkan adalah 1 atau high, yang berarti lampu akan hidup saat sensor PIR mendeteksi gerakan. Pada modul sensor PIR sudah dilengkapi dengan pengaturan waktu delay. Waktu delay yang digunakan pada rancangan alat ini adalah 15 detik. Tegangan yang dibutuhkan oleh sensor PIR berasal dari adaptor 5 volt dengan menghubungkan pin VCC sensor PIR ke 5 volt pada adaptor. Selanjutnya sensor api sebagai input. Sensor api digunakan pada rancangan alat ini yang digunakan sebagai input. Sensor api mendeteksi adanya api yang akan diterima oleh sensor dengan keluaran sinyal digital yang terhubung dengan Node MCU. Pin D0 pada sensor api dihubungkan pada pin D5 Node MCU. Sinyal inputan yang digunakan pada rancangan alat ini berupa sinyal digital. Pada keadaan normal, sensor akan memberikan sinyal low. Ketika sensor mendeteksi adanya api, maka sensor akan memberikan sinyal high. Modul sensor api membutuhkan tegangan sebesar 5 volt untuk mengaktifkannya. Pin VCC pada sensor api terhubung dengan tegangan 5 volt adaptor, dan pin GND atau ground pada sensor api terhubung dengan ground pada adaptor. Selanjutnya perancangan proses. Pada perancangan bagian proses terdapat komponen microcontroller Node MCU yang berfungsi sebagai pengontrol sistem kerja input dan output. Node MCU akan menerima input dari aplikasi Blink dan komponen lainnya. Lalu input tersebut diproses untuk mengendalikan sistem kerja output. Node MCU harus selalu terhubung dengan jaringan internet agar dapat menerima dan mengirimkan perintah data. Node MCU menggunakan listrik yang berasal dari 5 volt DC adaptor untuk mengaktifkannya.
Pin V-in dari Node MCU terhubung dengan 5 volt pada adaptor 5 volt. Pin ground dari Node MCU terhubung dengan ground atau negatif pada adaptor 5 volt. Kemudian perancangan output. Perancangan pada output terdiri dari 2 buah relay yang digunakan. Relay 4 channel dan relay 2 channel. Relay 2 channel berfungsi terhubung dengan kelistrikan dan buzzer. Relay 4 channel terhubung dengan peralatan listrik. Relay dikontrol oleh Node MCU dan sensor PIR. Dapat diketahui bahwa sumber tegangan untuk mengaktifkan relay berasal dari adaptor 5 volt DC. Pin VCC dari kedua relay terhubung dengan 5 volt adaptor. Pin GND atau ground dari kedua relay terhubung dengan ground adaptor. Pin IN1 pada relay 2 channel atau yang disebut relay pertama, relay atau relay 1 terhubung dengan pin D6 pada Node MCU untuk mengaktifkan buzzer. Untuk pin IN2 atau relay 2 terhubung dengan pin D1 pada Node MCU untuk mengendalikan kelistrikan pada ruangan. Untuk relay 4 channel terhubung dengan peralatan listrik pada ruangan. Pin IN1 pada relay 4 channel atau relay ketiga terhubung dengan pin D2 pada Node MCU yang berfungsi untuk mengontrol kotak-kontak 1. Pin IN2 atau relay 4 terhubung dengan pin D3 pada Node MCU yang berfungsi untuk mengontrol kotak-kontak 2. Dan pin IN3 atau relay 5 terhubung dengan pin D4 pada Node MCU yang berfungsi untuk mengontrol lampu 1. Lalu pin IN4 pada relay 4 channel atau relay ke-6 terhubung langsung dengan sensor PIR yang akan diaktifkan dan dinonaktifkan melalui sensor PIR. Berikut gambar keseluruhan terkait skematik alat, sistem kendali, dan monitoring ruangan yang telah dibuat atau dirancang. Kemudian, saya akan menjelaskan cara kerja alat berdasarkan flowchart. Flowchart dari rancangan alat kendali kelistrikan ruangan dimulai dengan kondisi pada apakah listrik tersambung. Apabila tersambung, maka memungkinkan microcontroller, sensor, dan juga relay aktif. Jika tidak tersambung dengan sumber listrik, maka microcontroller, sensor, dan relay tidak aktif. Setelah microcontroller, sensor, dan relay aktif, maka dilanjutkan dengan pengecekan jaringan Wi-Fi yang dituju. Pada saat yang sama, sensor api akan langsung melakukan pengecekan apakah mendeteksi api atau tidak. Jika tidak, maka buzzer akan mati. Dan jika mendeteksi adanya api, maka buzzer akan menyala. Apabila Node MCU dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang dituju, maka proses akan berlanjut dengan kondisi pengecekan pada aplikasi Blink. Apabila Node MCU tidak terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang dituju, maka alat tidak dapat dikendalikan. Setelah Node MCU tersambung dengan jaringan Wi-Fi, maka terjadi pengecekan kondisi pada aplikasi Blink. Apabila aplikasi Blink aktif, maka aplikasi Blink akan menampilkan tombol-tombol dan widget-widget untuk mengontrol peralatan listrik dan juga tampilan LCD untuk memonitoring keadaan ruangan. Tetapi apabila aplikasi Blink tidak aktif, maka aplikasi tidak dapat digunakan untuk sistem kendali dan monitoring ruangan. Kemudian, pada saat yang sama, sensor api melakukan pengecekan pada ruangan apakah terdeteksi adanya api atau tidak. Apabila sensor api mendeteksi adanya api, maka tampilan LCD pada aplikasi Blink akan bertuliskan keadaan ruangan ada api. Tetapi jika sensor api tidak mendeteksi adanya api, maka tampilan LCD pada aplikasi Blink akan bertuliskan keadaan ruangan tidak ada api. Selanjutnya, setelah Blink aktif dan terdapat tampilan pada aplikasi, akan muncul beberapa button pada aplikasi Blink. Lalu terdapat kondisi apakah button kelistrikan diaktifkan
Apabila tidak diaktifkan, maka semua peralatan listrik mati, tetapi jika button kelistrikan diaktifkan, maka peralatan listrik dapat dikendalikan. Selanjutnya terdapat kondisi button lampu diaktifkan. Jika kondisi salah, maka lampu akan mati, tetapi apabila kondisi benar, maka lampu akan hidup. Lampu yang hidup dan mati di sini adalah lampu 1 yang dikontrol oleh button ini. Lalu terdapat kondisi button kotak kontak 1 diaktifkan. Jika kondisi salah, maka kotak kontak 1 akan mati dan tidak dapat digunakan. Tetapi apabila kondisi benar, maka kotak kontak 1 akan hidup dan dapat digunakan. Terdapat kondisi button kotak kontak 2 diaktifkan. Apabila kondisi benar, maka kotak kontak 2 akan hidup dan dapat digunakan. Tetapi jika kondisi salah, maka kotak kontak 2 akan mati dan tidak dapat digunakan. Kondisi terakhir adalah kondisi sensor PIR yang melakukan pengecekan apakah sensor PIR mendeteksi gerakan. Jika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, maka lampu akan hidup. Tetapi jika sensor PIR tidak mendeteksi adanya gerakan, maka lampu akan mati. Setelah lampu 2 hidup, terdapat gerakan selama 15 detik. Jika selama 15 detik tidak ada gerakan, maka lampu 2 akan mati. Tetapi apabila selama 15 detik terdapat gerakan, maka lampu akan tetap hidup. Lampu 2 akan tetap hidup selama sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Selama 15 detik, jika tidak mendeteksi adanya gerakan selama 15 detik, maka lampu 2 akan mati. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.